Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Boleh saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita boleh sapa satu dengan yang lain. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, puji Tuhan. Haleluya. Boleh saya lihat lambaian tangan yang berantusias hari ini datang kepada Tuhan, amin. Boleh saya lihat lebih lagi lambaian tangannya. Kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Penghujung bulan ini saudara, bulan Mei, yang dimana kita merayakan, kita mengingat bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi 2000 tahun yang lalu, amin. Dan kita merasakan itu hari ini saudara. Kita merasakan itu, mari saudara kita minta sama Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup kita. Saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami sungguh begitu mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami, anugerah Tuhan yang masih boleh kami rasakan hari demi hari. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Dan bulan ini Tuhan, kami mengingat bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi bagi murid-murid-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami mau rasakan pencurahan Roh Kudus itu Tuhan. Kami mau rasakan terjadi di hati kami Tuhan Yesus. Mengalir memenuhi hidup kami Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu terus memenuhi setiap kami Bapa. Kami buka ibadah kami Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya berusaha untuk jemaat duduk kembali. Biarlah awan kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu.
Tuhan dahsyat bagi hidup kami Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Melawat hati kami Tuhan. Tuhan Yesus. Melawat hidup kami. Lawatlah Tuhan. Kami butuh api-Mu mengalir sekarang. Shadaya galabo, inaya galaba ya takaya galaba. Shadaya
setiap kami telah dijamah oleh Tuhan. Kami mau bahkan Roh-Mu terjadi di sini Tuhan Yesus. Lebih sebelum lagi kami nyatakan di hadapan Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa gerakan Roh Allah terjadi di tempat ini, amin. 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 Haleluya. Dan Tuhan membakar hati setiap kami. Api kami dibarukan lagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita menyatakan, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Menghabibi hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur ke barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang, amin. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Jangkau semua bangsa. Beriku kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur ke barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah akan melawat umatnya. Yes, amin. Di timur ke barat, dari utara selatan. Lawatan revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. There is revival. There is revival. There is revival in the land. Haleluya. 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 Amin. Mau lebih antusias lagi saudara? Lebih antusias lagi? Nyatakan di hadapan Tuhan saudara. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, kianlah dan jangan
siap mengundi dan siap untuk dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Sudah menyala saudara api rohmu? Amin. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih Tuhan Yesus atas rohmu bagi setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk terus menerima rohmu yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus memulihkan kami Tuhan Yesus. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Semua Tuhan buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka
buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Jemaat Tuhan katakan, ku buka hati. Di tempat ini, biar Roh Kudus mengurapimu, biar Roh Kudus memenuhimu. Oh, haleluya. Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau membakar kami dengan api Roh-Mu, sehingga kami menyala-nyala untuk melakukan Tuhan amanat agung. Dan kami percaya akan banyak jiwa datang sujud menyembah-Mu melalui pelayanan kami. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Sebentar kami duduk diam seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak apa-apa. Tuhan, kami urapi kami semua, karena kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Amin. Saudara, pada tanggal 24 yang lalu kita merayakan hari Pentakosta. Dan itu saya percaya Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Ya, Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas setiap kita. Dan janji Tuhan itu digenapi. Saya ingat betul apa yang dikatakan Yohanes. Matius, saudaraku. Diingatkan kembali. Matius 3 ayat 11. Dengan jelas, kadangkala kita tuh cuma cukup dibaptis air. Pada satu rival lagi yang Tuhan rindukan terjadi. Saya enggak berkhotbah, saya hanya menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Ya, kita akan melihat Matius 3 ayat 11. Biar kita simak dan kita perhatikan, kita renungkan dan kita lakukan. Bukan hanya sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kita ke gereja bukan hanya untuk kewajiban. Kita ke gereja bukan hanya untuk, ya saudaraku, berjumpa dengan teman-teman. Di gereja kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Dan kita akan memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan dan kita lakukan. Tidak cukup hanya kita memperhatikan, merenungkan. Tanpa kita melakukan, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, kita baca Matius 3 ayat 11.
1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia kenapa? Membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini yang seringkali kita lewatkan. Kita hanya selalu berkutat dengan baptisan air. Ini Yohanes menyampaikan dia mendapatkan satu hal yang luar biasa. Dia mendapatkan satu pewahyuan bahwa tidak cukup kita dibaptis hanya air. Memang kita perlu baptisan air karena itu tanda pertobatan. Berapa banyak gereja hanya senang dibaptis air, bahkan dirayakan, bahkan mereka makan-makan saudaraku, tapi mereka lupa untuk next step selanjutnya. Tuhan menciptakan kita bukan hanya kita bertobat saja. Ada satu rencana Tuhan yang luar biasa, yaitu saudaraku baptisan Roh Kudus. Ini sangat penting. Kalau kita tidak melakukan ini, ya kita akan mengalami biasa-biasa jadi orang Kristen. Tiap minggu ke gereja saja, ya nyanyi beroncat-oncat, tapi tidak terjadi apa-apa. Bahkan ini janji Tuhan, janji Bapa. Dan Tuhan Yesus saudaraku, dia ulangi kembali dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Ya, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya betapa pentingnya kuasa itu baptisan Roh Kudus. Betapa pentingnya dan Tuhan izinkan itu bisa terjadi untuk apa? Untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kisah Rasul 1:45 saya bacakan. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ini Bapa yang berjanji, apa janjinya saudaraku? Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini janji Tuhan sebelum dia naik ke surga. Dia rindu murid-muridnya, dia rindu orang yang percaya kepada dia, mengalami satu terobosan dalam kehidupannya. Mengalami suatu apa saudaraku, yang mujizat-mujizat dalam hidupnya. Bukan Kristen yang pasif. Kristen yang aktif. Tuhan memanggil saudara bukan hanya untuk diberkati saja. Tuhan memanggil saudara bukan hanya untuk menyenangkan hati dia. Tapi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk melakukan visi Tuhan. Yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang mereka akan masuk neraka. Oh, sebab itu butuh Roh Kudus. Dan itu janji Tuhan buat kita semua. Buat murid-muridnya saudaraku. Dan karena di depan itu dia melihat akan terjadi penganiayaan, akan terjadi saudaraku penangkapan, akan terjadi murid-murid Yesus dipenjarakan. Bagaimana dia kuat? Maka dia izinkan supaya kita menerima baptisan Roh Kudus untuk kita kuat menghadapi segala sesuatu, enak tidak enak saudaraku. Sehingga dengan jelas dalam Kisah Rasul 1:8 ini ayat yang terkenal. Ini sering dikotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan bahkan di YouTube. Dengan bagusnya, dengan indahnya. Tapi apakah kita lakukan? Apakah kita menerima itu? Saudaraku, Kisah 1:8 dengan jelas kan? Kita sering mendengar ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini dinamit, kuasa yang sangat dahsyat. Ini Tuhan ngomong sendiri loh. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita butuh kuasa ini. Murid-murid butuh kuasa ini. Sehingga pada saat Yesus naik ke surga, mereka berkumpul di loteng atas. Kalau saudara pernah ke Israel di loteng atas itu sangat dahsyat urapannya. Saya bersyukur, bukan untuk sombong, untuk kesaksian aja. Saya sudah hampir 10 kali ke loteng atas tuh. Saya merasakan waktu kita berdoa di sana, Roh Kudus mengurapi setiap peserta. Bahkan mereka mengalami satu terobosan. Ada satu keluarga, suami, istri, anak. Waktu di loteng atas, dia rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Dia rindu apa yang Tuhan sampaikan. Kau akan menerima kuasa Roh Kudus. Waktu kami berdoa, tiba-tiba Roh Kudus turun. Dan mereka menangis, mereka menjerit suami, istri, anak. Mereka pelukan, mereka merasakan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Dan sejak itu setelah pulang ke Indonesia, dia ingin melayani.
Kaget saya. Bapak ini kau ke gereja ini jam 11. Tapi jam 1 kurang baru datang. Hanya cuma ingin terima berkat saja, itu kurang. Dia manajer, 2 manajer di sosro. Ya, kau datang telah terus tuh aku. Tiba-tiba dia mau melayani, saya sangat suka cita. Jam berapa Pak? Bapak mau melayani. Waktu itu masih di sport center, ada 6 kebaktian. Jam 7, 9, 11, setengah 3, jam 5 dan 7 malam. Saya pikir dia mungkin mau jam 1 atau setengah 3. Karena datang telat. Kalau saya khotbah saya perhatikan jam 1 kurang dia datang. Di belakang cuma terima berkat aja saudaraku. Tiba-tiba dia bicara, Pak Ayo saya mau melayani jam 7 pagi. Kaget saya. Jam 1 aja telat mulu, apalagi jam 7 saudaraku. Tapi apa yang terjadi setelah dipenuhi Roh Kudus, setelah dia dipulihkan di loteng atas tersebut, dan minggu depannya dia datang setengah 7. Saya kaget saudaraku. Ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan dia setelah dipenuhi Roh Kudus. Dia menerima kuasa dari Tuhan saudaraku. Dan mempunyai roh yang menyala-nyala. Seperti apa yang murid-murid rindukan di loteng atas. 10 hari mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Untuk apa? Dia menantikan kuasa yang Tuhan atau Bapa janjikan kepada dia. Mereka bersungguh-sungguh. Tidak main-main saudaraku. Mereka sama-sama. Dan mereka tidak tahu akan kapan Roh Kudus turun. Benar. Mereka tidak pernah keluar dari situ. Paling kau pipis saudaraku. Tapi selama 10 hari. Waktu mereka berdoa memuji nama Tuhan. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini tiba-tiba saudara. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ini ayat 4 yang sangat penting. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Setelah 10 hari menanti-nantikan Roh Kudus dan air Roh Kudus dicurahkan. Dan mereka mengalami satu perubahan hidup. Kalau saudara baca Kisah Rasul dari ayat 1-28. Betapa mereka dipakai Tuhan luar biasa. Hanya kuasa Roh Kudus yang kita butuhkan hari-hari ini. Saya percaya kuasa ini sangat ajaib. Waktu saya dipenuhi Roh Kudus tahun 92 saudaraku. Ya, saya merasakan ada satu perubahan dalam kehidupan saya pribadi. Yang dulunya penakut tidak takut lagi. Yang dulu khawatir untuk masa depan tidak takut lagi masa depan. Bahkan saya berani bersaksi kepada orang-orang bahwa Yesus Tuhan. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Saya berani bersaksi. Orang yang dulunya saudaraku, saya ini jujur saudaraku pemalu. Dan sangat minder sekali. Tapi waktu dipenuhi Roh Kudus ada roh keberanian, ada kuasa. Saya berjalan saudaraku dari suatu tempat ke tempat lain. Bahkan sampai hari ini sudah 34 tahun saya dipenuhi Roh Kudus. Saya melakukan perjalanan ke daerah-daerah tanpa takut ditombak. Tanpa takut dipanah, berjalan masuk ke dusun-dusun. Kita mulai buka gereja saudaraku. Dari mana keberanian itu? Saya dapatkan dari kuasa Roh Kudus. Ketika saya rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Karena saya rindu untuk mengalami kuasa Tuhan. Saya gak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Saya gak mau jadi orang Kristen yang memenuhi bangku gereja. Karena saya dulu bukan Kristen. Bahkan saya rindu Tuhan pakai saya. Ada cabang kita di Tawa, ada cabang kita di Kinabalu. Sebentar akan ada cabang di Jepang, di Taiwan, di Vietnam. Saudara, dari mana keberanian itu? Dari mana soal dana? Saya enggak takut. Bukan gereja perlu dana, tapi saya enggak pernah takut. Saya percaya Tuhan yang mengutus, Tuhan akan menyediakan. Sampai hari ini, saudara, 50 gereja kami buka tanpa kami buat proposal. Saya cuma berdoa, Tuhan utus saya berjalan. Bahkan saya pernah saksikan waktu kami buka di Singkawang. Enggak ada dana. Enggak ada kenal siapapun. Kami hanya berdoa dan Tuhan buka. Dan di mall
Saya ingat betul dana yang dibutuhkan waktu 1,2 miliar rupiah. Tapi Tuhan cukupkan. Akhir gereja itu berdiri sudah 9 tahun sekarang. Dari mana saudaraku? Karena dari kuasa itu penuh dengan keberanian. Saya bertindak dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang saudaraku menerima kuasa itu, dia akan berani mengambil resiko apapun. Tidak takut menghadapi siapapun. Bahkan gereja yang kami buka di Nagaswarayan, Jalan Raya Bekasi. Saya ingat betul, itu ribuan orang menyerbu kami. Saya ada di dalamnya waktu hari Minggu. Apakah saya mundur? Apakah saya takut? Saya percaya saya punya kuasa. Saya hadapi mereka semua. 4 para pemimpinnya saya hadapi dan saya bicara. Bapak-bapak, duduk, kita bicara dengan kepala dingin. Mereka duduk, saudaraku. Dari mana kuasa itu? Seorang Yohanes Anwar yang penakut, Yohanes Anwar yang khawatir, tidak berani menghadapi kehidupan itu, tiba-tiba muncul punya keberanian yang dapat mengatakan demikian. Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudaraku, saya bilang Tuhan, saya nggak akan mau dengan tipuan-tipuan dunia. Saya tetap pegang Roh Kudus. Bahkan dengan jelas. Waktu dipenuhi Roh Kudus akan berkata bahasa-bahasa lain. Kita kenal bahasa roh. Dan ini menjadi perdebatan sampai saat ini. Bilang bahasa roh harus diterjemahkan. Bahasa roh harus, saudaraku, dimengerti. Bahkan bahasa roh itu sesat. Itu di YouTube hati-hati, saudaraku. Saya tidak pernah bergeming mendengar apapun. Sekalipun itu hamba Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dipakai Tuhan. Saya nggak pernah dengar. Mau saya lakukan, saya memberhentikan bahasa roh. Karena saya mengalami 34 tahun bagaimana saya terus berkata-kata setelah dipenuhi Roh Kudus sampai hari ini. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat. Betapa pentingnya bahasa roh. Memang ada oknum-oknum saya lihat. Mereka belajar bahasa roh. Oh, bapak-bapak. Ada yang diajarkan. Tapi kita jangan lihat itu. Kita lihat firman Tuhan. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus dan dikatakan tanda awalnya berbahasa roh, itu salah satu pengakuan iman GBI. GBI pun menyetujui orang yang dipenuhi Roh Kudus tanda awalnya berbahasa roh. Memang ada 2 yang seringkali tidak dibahas. Yang pertama tuh glosolalia. Itu bahasa roh untuk berdoa, untuk keintiman dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan seperti tadi kita lakukan. Tapi juga ada bahasa roh, senoralia. Yang kita berbahasa roh bisa diterjemahkan dalam perkumpulan jemaat. Ada yang berbahasa pasca dan terjemahkan. Itu senoralia. Seringkali kita lupa ini. Kita mengeneralisasi bahwa bahasa roh itu harus diterjemahkan. No. Jelas saya mau katakan. Ternyata bukan hanya di Kisah Rasul 2 ayat 1-4 ini. Saudara mereka berbahasa roh. Tetapi ya saya mau lihat. Selama ini kita yang fokus hanya itu saja. Kita melihat bagaimana Petrus, saudaraku. Ya, Petrus di dalam Kisah Rasul 10 43, 44, 45, 46. Saya bacakan ya, saudaraku. Nah, ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Petrus waktu itu sedang menceritakan tentang Yesus. Ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, yaitu orang Yahudi, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, mereka orang mencegah untuk membaptis orang ini dengan air. Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Rupanya waktu Petrus bercerita, menyampaikan tentang Yesus, tiba-tiba Roh Kudus turun dan ini beberapa orang dia mulai berbahasa roh. Ternyata bahasa roh bukan hanya di Kisah Rasul 2 ayat 1-4 saja. Petrus mengalami bagaimana orang lainnya berbahasa roh. Bahkan Rasul Paulus, saudaraku, dalam Kisah Rasul, sebentar saudaraku, Kisah Rasul 19. Ya, sebentar. Tadi saya ini. Jadi kita sekali cuma hanya di situ saja. Tapi ternyata dalam Kisah Rasul
19 ayat 6. Ya, saya bacakan. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Artinya bahasa itu pada kisah Rasul itu mereka saudaraku banyak terjadi di mana murid-murid itu kepenuhan Roh Kudus dan tanda orangnya berbahasa. Saya bersyukur karena bahasa ini salah satu privilege yang Tuhan berikan buat anak-anaknya. Tapi banyak anak-anak tidak mau menerima. Sungguh disayangkan. Tapi waktu kita menerima ini, karena ini firman Tuhan, kita akan mengalami satu terobosan dalam kehidupan kita. Kita mengalami suatu breakthrough di dalam masa depan kita. Saudara, saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan pesankan buat kita semua. Engkau jangan ragu-ragu kalau dipenuhi dengan tanda Allah berbahasa. Katakan terus berbahasa. Oh, berbahasa itu indah sekali. 34 tahun saya berjalan dengan Roh Kudus. Dengan satu kuasa itu melalui bahasa. Banyak saya berdoa. Kadang-kadang saya nggak bisa berdoa untuk orang sakit. Apa yang didoakan? Saya cuma tumpangin tangan saya berbahasa. Orang itu disembuhkan, saudaraku. Ini nyata. Bukan teori, tapi ini saudaraku praktek. Dan mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka disembuhkan dengan luar biasa dalam kehidupan mereka. Pengalaman ini sebenarnya memang saudaraku bukan doktrin, tapi saya mau menyaksikan dari satu tahun ke tahun lain. Bagaimana saya berjalan dari satu kota ke kota lain, dari satu tempat pedalaman ke pedalaman lain. Saya melihat di situ. Bagaimana waktu saya mengalami kegelapan, mengalami saudaraku, ya mungkin penderitaan. Saya cuma satu berbahasa. Ada satu kekuatan yang ilahi. Bagaimana ada kekuatan yang baru saudaraku. Dan saya bersyukur apa yang disampaikan Rasul Paulus. Ya ini sangat luar biasa. 1 Korintus 14. Ya 1 Korintus 14. Kita lihat 1 Korintus 14. Bagaimana Rasul Paulus menyampaikan dengan jelas. Bagaimana dikatakan saudaraku ayat 18. Kita baca sama-sama lah ya. 1 Korintus 14, 18. Ini yang disampaikan Rasul Paulus atau statement Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah. Bahwa aku apa? Berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ini statementnya loh. Bukan statement Yohanes Anwar. Rasul yang sangat hebat. Yang Tuhan pakai luar biasa. Bagaimana dia mengucap syukur. Kenapa begitu sangat berfaedahnya. Waktu kita bahasa roh saudaraku. Ya, contohnya di mana saudaraku? 1 Korintus 14 ayat 2. Ya saya bacakannya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Luar biasa nggak? Waktu dia berbahasa roh, dia sedang berkata-kata kepada Allah. Tidak ada satu pun yang mengerti. Termasuk iblis. Kecuali Allah. Dia mengerti apa yang saudara dan saya katakan melalui bahasa roh. Dan itu suatu keuntungan besar. Karena iblis gak bisa menyelewengkan doa kita. Saudara. Karena yang mengerti cuma Allah. Saya bersyukur saudara. Ada di gereja kami satu suami istri pengusaha. Tiba-tiba dia rajin. Tapi lama-lama dia keluar. Ketemu saya tanya, Pak, udah gak ke gereja lagi Pak? Oh saya ke gereja. Disebut satu gereja ke sana yang Protestan saudaraku. Kenapa Pak? Istrinya senang di sekitar saudaraku. Habis Pak kalau bahasa roh saya pusing. Artinya Pak rohnya dia terganggu dan akhirnya dia mundur. Padahal sayang kalau dia rindu mau dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya rohaninya bertumbuh dengan luar biasa. Bahkan satu lagi teman saya dulu. Waktu kita berbahasa roh di doa di family altar. Dia bilang, apa itu bahasa roh? Sesat itu. Orang bukan karismatik. Saya bilang,
Pak, sekarang Bapak bisa ngomong begitu. Nanti kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan berbahasa roh lebih dari saya. Satu kali diajak sama saudaranya ke horizon, sama saya ingat saudaraku. Tiba-tiba hamba Tuhan itu mulai berdoa dalam bahasa roh. Kemudian di altar, siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Enggak tahu gimana dia bisa maju. Padahal dia anti bahasa roh. Dan apa yang terjadi, saya ada di situ, saya saksinya. Tiba-tiba waktu dia maju, saudaraku, Roh Kudus terhadap dia. Waduh benar, bahasa rohnya lebih kencang dari saya. Dan setelah itu apa yang, Pak Yo maaf ya. Ternyata benar. Saya cuma gak bilang makanya enggak. Saya bilang selamat ya. Engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan. Jangan berkata-kata dulu sebelum mengalami. Banyak orang belum mengalami sudah menghakimi. Banyak orang belum mengalami sudah menolak dulu. Kalau dia membuka hati dan dia rindu Roh Kudus memenuhi dia, saya percaya dia akan orang yang pertama di garda depan tentang bahasa roh. Saya jujur, saya ada di garda depan tentang bahasa roh. Siapapun di Facebook, siapapun orang itu kalau mengatakan bahasa roh sesat, saya berani berhadapan, saudaraku. Karena 34 tahun bukan waktu yang singkat, benar. Saya dipenuhi Roh Kudus sampai hari ini, saya berbahasa roh. Ya, kenapa, saudaraku? Karena saya tahu orang yang berbahasa roh, dia sedang berbicara kepada Allah. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 14 4a, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Wow, ini yang dahsyat. Saya mendapat satu hikmat. Kita membangun diri kita. Kita ini berapa unsur? Manusia ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kalau kita berdoa dalam bahasa roh, kita membangun diri kita. Membangun ketiga unsur tersebut. Roh kita semakin menyala-nyala. Ada roh keberanian. Kita tidak takut lagi apapun di depan kita. Masa depan kita, keuangan kita, pekerjaan kita nggak pernah takut. Ada rohnya semakin besar. Roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Waktu rohmu besar, engkau menganggap itu ya kecil. Ya, kehidupan itu kecil. Karena Tuhan yang memberikan kehidupan buat saudara dan saya. Amin. Kedua, jiwa dibangun waktu kita berbahasa roh. Dan jiwa kita makin kuat. Dan timbullah hikmat marifat yang Tuhan berikan. Saya kemana-mana berdoa bahasa roh, tiba-tiba mendapatkan hikmat. Kamu harus pergi ke Singkawang, kamu harus pergi ke Sambas, buka gereja di Tawau, buka gereja di Papua, buka gereja di Bali, buka gereja di Lampung, buka gereja di Sidikalang, buka gereja di Bekasi. Dari mana hikmat itu bisa muncul? Ketika saya berdoa dengan bahasa roh, membangun jiwa saya. Dan waktu membangun jiwa kita, saudaraku, maka semua pikiran kita, kehendak kita akan dibangun bukan untuk kehendak dunia, tapi untuk kehendak kerajaan surga. Amin. Yang ketiga, membangun tubuh. Waktu engkau sakit, engkau berdoa bahasa roh, engkau bisa membangun sel-sel yang ada dalam dirimu. Enggak perlu stem cell. Hampir 69 tahun. Kekuatannya sama dengan umur 27. Kenapa saya katakan? Waktu doa keliling, jalan kaki tanpa henti. Bisa 5 jam, 4 jam, 3 jam. Dari mana kekuatan itu saya mau tanya. Saya gak pernah nge-gym. Saya gak pernah saudaraku angkat beban, lari untuk memperkuat tubuh atau fisik. No. Saya cuma jalan kaki berdoa. Bahasa roh. Kok tahu-tahu udah 4 jam. Dari mana kekuatan itu? Dari mana kemampuan itu? Secara fisik 69 semakin lemah. Tapi ternyata di usia seperti ini semakin kuat. Semakin terbang seperti burung Raja Wali. Karena fisiknya dibangun. Dan kalau fisik dibangun oleh Roh Kudus, maka sel-sel yang tadinya mati itu dihidupkan. Sel-sel yang lemah dikuatkan. Semua. Saya baru dapat itu berapa bulan yang lalu tentang ini. Membangun diri sendiri. Bukannya membangun roh saja.
membangun jiwa, membangun tubuhmu, supaya engkau tetap berjalan dengan kekuatan Allah. Amin. Ini kuncinya kenapa banyak orang gak mau melakukan ini. Karena iblis gak senang. Dia pakai hamba-hamba Tuhan yang ngetop untuk memberitakan bahwa Basaro itu sesat. Basaro itu, saudaraku, hanya sekedar salah satu dipenuhi Roh Kudus. Benar. Indikasinya yang pertama waktu kita dipenuhi Roh Kudus, tandanya apa? Basaro, tanda awal. Tapi memang ada buah roh, karakter dibentuk, dibangun. Waktu kita berdoa bahasa kita dibangun karakter kita. Menjadi karakter yang baik. Menjadi karakter menuju kesempurnaan seperti Yesus. Memang Basaro tidak menyelamatkan, oke. Tapi kan salah satu elemen yang Tuhan berikan buat kita supaya kita bisa berjalan, bertumbuh rohani kita bahkan mencapai kesempurnaan. Waktu engkau berbasaro, engkau sadar bahwa Roh Kudus ada dalam dirimu, engkau takut berbuat dosa. Waktu engkau berbasaro, engkau sadar bahwa Roh Kudus ada dalam dirimu, engkau ingat punya kuasa. Enggak takut lagi menghadapi apapun. Saya setuju Basaro itu, saudaraku, hanya salah satu indikasi atau indikator di hidup itu. Saya setuju. Tapi dia lupa. Waktu kita berbasaro, kita tersadarkan, diingatkan, Roh Kudus sedang memenuhi engkau. Kita tidak akan berbuat sekehendak hati kita. Kita akan berbuat sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Itu yang kami alami sampai detik ini. Nanti akan berangkat ke Jepang lagi. Dari mana kekuatan itu datang? Dari mana hikmat itu datang? Dari mana roh itu bisa tetap menyala-nyala sampai saat ini? Saya nggak pernah kendor. Karena waktu kita berbahasa roh, maka Roh Kudus itu yang membangun diri kita. Karena banyak anak-anak Tuhan tidak mau melakukan ini. Makanya hidupnya biasa aja. Hidupnya nangis kalau gak punya duit Tuhan. Besok makan apa? Salah sendiri. Tuhan sudah ingatkan baptisan Roh Kudus. Tuhan sudah ingatkan Roh Kudus waktu datang kepada engkau menerima kuasa. Kitanya seringkali saudaraku yang mengabaikan itu. Kalau kita tangkap ini saudaraku, kau menjadi orang-orang Kristen yang perkasa. Orang-orang Kristen yang sangat luar biasa. Akan melakukan kehendak Bapa untuk menyelesaikan amanat agung. Kenapa kita tidak melakukan amanat agung? Berkali-kali kita dengar tentang amanat agung. Itu Matius 28, 19, 20. Kayaknya udah bosan banget dengar. Kenapa Tuhan izinkan terus? Karena kita gak pernah mau melakukannya. Kenapa kita tidak melakukannya? Karena gak punya kuasa. Tapi kalau engkau punya kuasa, ini roh ini kayaknya menyala-nyala. Ini saksi hidup. Saya bukan lulusan teologi, tapi saya praktisi, bukan akademisi. Saya pernah diundang di Petamburan untuk menyampaikan tentang pembukaan gereja baru. Saya bukan akademisi, tapi saya orang praktisi. Saya saksikan dan saya lakukan apa yang saya pernah sampaikan kepada mereka. Oh, mereka terheran-heran. Kok bisa? Kok bisa? Padahal mereka lebih bisa. Karena dia udah teologi. Kebanyakan maaf ya, orang-orang teologi itu cuma sekedar apa? Masuk di logika saja. Satu dokter teologi datang ke saya. Pak Yo, gimana caranya membuka gereja? Saya kaget tuh. Dia dokter, dia mengerti yang diajarkan tentang pembukaan gereja, tentang hal-hal lain, tapi hanya sekedar teori. Dia ngomong gini, saya bilang, kamu kenapa gak datang aja ke dosen-dosen kamu tuh yang hebat-hebat? Aduh Pak Yo, kalau ke mereka saya salah orang. Lah kenapa? Mereka gak pernah buka gereja, cuma pintar mengajarkan. Tapi kan Pak Yo enggak. Buka gereja sudah 40, 50 gereja. Saya harus berguru dengan Pak Yo. Kaget tuh saya.
Orang yang hanya STM, memang S-nya satu. STM kan? Tapi saudaraku, dia mau datang ke saya. Dan akhirnya dia buka gereja. Udah mau 2 sekarang dia buka gereja. Saya sampaikan apa yang Tuhan berikan pada saya, kepada dia. Saudara bisa bayangkan, banyak orang-orang dokter teologi, MTH, STH selalu ya mencibir orang-orang yang gak sekolah teologi. Apa tuh? Satu kali ada orang MTH datang, saya ngomong, "Pak Yo sekolah STH. Ini penting." Saya bilang mungkin panggilan saya Petrus. Petrus gak sekolah, jadi rasul tuh. Jadi paus pertama kan di gereja Katolik. Gak sekolah loh secara formal. Tapi dia lupa dia sekolah sama Tuhan Yesus. Sama saya sekolah dengan Roh Kudus. Baca Alkitab tiap hari, doa tiap hari, gak pernah absen. Saya kan belajar juga. Cuman saya sekolahnya gak formal, sekolahnya informal. Dengan siapa? Roh Kudus. Apa gak boleh? Itu kan hak manusia. Saya bilang gini sama dia, "Pak, maaf ya, Bapak harus menghargailah. Ada panggilan Petrus, ada panggilan Paulus. Paulus memang sekolah, mungkin sekarang dia dokter teologi ya, karena dia pintar anak daripada murid Gamaliel. Pengajar yang luar biasa di Israel, di Yerusalem. Hormatilah, gak bisa payo gini." Sampai saya kesel gini, udah gini lah. Ya, saya cuma ngomong aja nih. "Bos kamu kan itu dokternya 3. Jemaatnya berapa? 6.000, oke. Pak David Cakra di Bandung gak sekolah teologi ya. Jemaatnya berapa? 30.000. Baru dia diem, oh iya juga ya. Ya dong saudaraku, jangan orang diukur keberhasilan jemaat itu dari sekolah. Tapi banyak kok yang dokter-dokter itu jemaatnya gak banyak. Tapi lihat, maaf ya, saya bukan menyombongkan. Saya congkak saudaraku. Ya. Di bawah pandikoret. Orang-orang gak sekolah teologi. Tapi lihat. Jangan mencibirkan orang yang gak sekolah. Tuhan gak butuhkan titel berlerot. Tuhan yang membutuhkan buahnya. Lu bawa jiwa enggak? Lu boleh dokter 3. Tapi teman saya ada 1. Profesor dokternya 3. Rendah hati. Orang Semarang. Namanya Sony Jaruku. Itu teman saya loh. Dia bangga punya teman saya walaupun gak S1 teologi. Saya bangga dengan Pak Yo. Yo gak punya pendidikan tinggi teologi tapi bisa buka gereja 50. Saya belum tentu bisa. Profesor, doktor. Rendah hati banget, sementara bagi dokter 1 kali aja merasa dirinya hebat. Ini profesor. Dia kok ketemu saya tuh, setahun sekali saya jadwal, senang banget. Waduh, udah kayak teman lama yang sudah tidak bertemu. Memang setahun sekali. Karena dia sibuk. Tapi dia masih meluangkan waktu, mau terima jadwal kami di sport center. Saya bilang, dan dokter ini aku tahu gak, berbahasa roh. Padahal dia bukan GBI. Maka saya bilang, haleluya. Dokternya yang alergi di YouTube ngajarin bahasa roh sesat. Ini profesor dokter Sony Saruku. Dia berbahasa roh. Waktu terakhir pentabisan S1 di STTP The Way. Dia datang loh. Pak Niko semua di situ. Dia nyampaikan pesan Tuhan. Saya lihat di YouTube-nya. Keren, saya bilang. Abuna, karena dia sudah hampir 100 kali ke Israel. Enggak sombong ya, 100 kali ke Israel. Saya nyebut dia Abuna. Abuna, keren. Puji Tuhan, Pak Yo. Wah, saya dipeluk Pak Niko. Mungkin dia kaget. Dia lulusan profesor itu baptis. Sekolah tinggi, teologi baptis. Kan itu anti bahasa roh. Tapi dia bisa profesor. Waktu dia berbahasa roh, Pak Niko peluk dia kena. Jangan pernah terjadi orang yang di luar GB atau kasih berbahasa roh. Orang yang humble banget saudaraku. Waduh, saya ketemu dia tuh seneng banget. Karena dia menghargai saya walaupun saya enggak STH, DTH, TH saudaraku.
tapi dia menghargai. Karena dia bilang saya nggak bisa kayak Pak Yo. Saya disuruh buka gereja satu aja ini baru satu. Pak Yo sudah gitu. Ya saya cuma berdoa Tuhan siapa tahu nanti saya dapat gelar doktor honoris causa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini dapat saya sampaikan. Jadi jangan alergi berbahasa roh. Jangan alergi. Terus bahasa roh. Engkau lihat ada sesuatu mujizat dalam hidupmu. Engkau tidak akan takut lagi menghadapi besok. Nggak ada uang. Engkau tidak akan takut lagi menghadapi kehidupan ke depan. Anak-anak mungkin nanti bagaimana beres sekolah. Jangan takut. Anak saya dua-duanya lulus dengan magna cum laude. Duit dari mana? Dari Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Tadi lagunya Ku Buka Hati itu. Ayo buka hatimu. Jangan keraskan kalau engkau dengar firman Tuhan. Kalau engkau dengarkan ini visi ataupun pesan Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Buka hatimu. Jangan tegar tengkuk. Terima saja. Waktu engkau membuka hati dan engkau terima dan rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Saya enggak usah tumpangkan tangan. Gembala saudara enggak usah tumpangkan tangan. Ibu Pipi enggak usah tumpangkan tangan. Engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Karena kerinduanmu dan hatimu rindu kepada Dia. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, amin, seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Buka hatimu, buka hatimu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah. Amin. Rindukan Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu. Rindukan engkau dipenuhi Roh Kudus. Ku buka hati. Penuh dengan Roh Kudus. Engkau yang rindu dipenuhi, engkau pasti mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Mulai doa. Engkau yang sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau yang sudah berbahasa roh, engkau bahasa roh, engkau yang belum dipenuhi Roh Kudus, kau katakan haleluya, haleluya. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Dengan tanda awal berbahasa roh. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Sekali lagi di hadapan Tuhan, kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk jamahanmu.
kami tidak mau hanya berhenti di sini saja Tuhan. Tapi ketika kami keluar dari ruangan ini, hidup kami dipenuhi oleh Roh-Mu. Setiap orang yang melihat kami, mereka boleh melihat kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan nama-Mu semakin dibesarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dapat silakan duduk kembali saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible, hari Jumat ada Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Eklesia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu kita ada MDPJ di SICC Sentul. Untuk ibadah raya, kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar STH. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Untuk ibadah reggae pada minggu ini kita liburkan dulu ya teman-teman. Ada informasi tambahan mengenai Cool Celebration yang akan diadakan pada tanggal 16 Juni 2026 di Ancol. Diundang semua jemaat GBBKP BCP untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam acara Cool Celebration tahun ini. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Buat Bapak Pendeta Yohanes Anwar, mari kita angkat saudara tangan kita arahkan kepada hambanya. Terima kasih Tuhan, Kau kirimkan hamba-Mu ke tempat ini Tuhan, untuk memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan, ada firman yang memberkati kami Tuhan, yang memberikan kami kekuatan Tuhan, yang kami belum mengetahui saat ini kami boleh mengetahui Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan, kami semakin mengerti atas firman-Mu Tuhan yang akan kami pakai di kehidupan kami, yang akan kami saksikan di setiap Tuhan tempatkan kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu ini Tuhan Kau urapi, Kau penuhi terus dengan hadirat dan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat pelayanannya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, akan semakin banyak jiwa bertobat Tuhan, yang akan selalu memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati rumah tangganya Tuhan, berkati seluruh aspek kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu juga Tuhan setiap kami hamba anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, pelayan-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan kami kekuatan Tuhan, semakin kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, bahkan setiap pergumulan kami Tuhan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan jadi dupa yang harum di hadapan-Mu, yang akan kami pakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami pulang Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau tibakan kami di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Setiap kendaraan yang kami pakai Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tibakan kami di rumah kami Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan satupun. Sebentar Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh katakan, angkat kedua tanganmu, katakan kepada Dia, terima kasih Tuhan, diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha ladang pekerjaanmu, diperluas oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai, tangan Tuhan yang perkasa menyertai seluruh hidupmu. Terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih Kristus, pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Salam kiri kanan saudara.